Kau menyukainya? Kenan terus melakukan kontak mata selama percintaan mereka. Tidak pernah sekalipun matanya menatap ke arah lain. Cleo hanya menjawab dengan anggukan kepala dan tanpa sadar bergerak lebih dalam dan tanpa henti. Tentu saja apa yang dilakukan Cleo membuat Kenan menarik kedua sudut bibirnya. Karena kini dia tahu kelemahan wanitanya yang begitu mudah terbakar gairah. Dan kelemahan itu akan Kenan gunakan untuk menahan Cleopatra dengan cara membuatnya hamil. Sehingga wanita itu tidak akan bisa lagi melarikan diri dan mau tidak mau akan selalu berada di sisinya. Ya, meskipun itu terkesan egois, karena Kenan sendiri tidak bisa memberikan rasa cintanya. Karena takut terluka untuk kesekian kalinya. Tapi Kenan harus melakukan itu karena sejak pertama kali menyentuh Cleo, tubuhnya sangat kecanduan untuk terus dan terus menyentuh Cleopatra. Kau harus mengandung keturunanku, bisik Kenan sambil mendekap arah tubuh Cleo saat sebuah pelepasan itu datang. Apa? Kau bilang apa? Cleo yang tidak mendengar dengan jelas perkataan Kenan menatap kedua mata Hazel yang tepat berada di depan wajahnya. Kenan hanya menjawab dengan sebuah senyuman tipis, menarik wanitanya untuk berada di atas. Bergeraklah. Kenan menyentuh pinggul wanitanya. Cleo yang sempat bertanya-tanya tentang apa yang tadi diucapkan Kenan, kini mulai mengikuti kemauan pria itu dan melupakannya begitu saja. Karena yang ada di otaknya saat ini hanyalah membuat seorang Kenan Meyer terpuaskan. Karena bagi seorang Cleopatra, ada sebuah kebanggaan tersendiri jika bisa membuat prianya terpuaskan oleh keahliannya. Kedua insan itu pun kembali bergumul di atas ranjang, saling memberi dan menikmati sebuah kenikmatan yang dinamakan surga dunia. Suara erangan dan desahan memenuhi ke seluruh ruangan kamar tersebut, menemani malam panjang mereka yang entah kapan akan berakhir. Keesokan harinya, Kenan, panggil Cleo dengan setengah berbisik pada pria yang tengah tertidur pulas di sampingnya. Kenan Meyer? Cleo kembali memanggil sambil menyentuh wajah pria itu. Pria yang semalam menyentuhnya tanpa henti, seakan-akan tidak ada kata lelah sama sekali. Karena tidak mendapatkan respon dari Kenan yang masih tertidur dengan pulas, Cleo pun memilih menatap intens wajah damai dan tenang itu. Wajah yang sangat berbeda jika sedang terbangun dan begitu dingin dan datar. Kau memang sangat tampan. Cleo menyusuri setiap lekuk wajah Kenan yang terpahat dengan sangat sempurna. Dengan bulu mata yang ternyata begitu lentik jika dilihat dari dekat dan hidung yang begitu mancung. Oh ya ampun, aku ini kenapa sih? Cleo menyentuh dadanya saat merasakan detak jantungnya yang berdegup dengan kencang. No Cleo, kau tidak boleh mencintainya. Gumamnya dalam hati. Cleo terus meyakini dirinya sendiri untuk tidak jatuh cinta pada Kenan. Karena selain tidak ingin menjadi bagian dari keluarga Meyer selamanya, karena ada adik ipar gila yang begitu membencinya, dia juga tidak mau jatuh dalam pelukan pria yang tidak bisa memberikannya cinta. Karena hidup dengan pria yang tidak mencintainya pasti akan terasa menyiksa. Kenapa kau tidak bisa memberikan cintamu? Kenapa juga kau mengatakan cinta adalah sebuah omong kosong? Tanya Cleo pada pria yang masih tertidur nyenyak di hadapannya. Seandainya kau bisa memberikan aku cinta, mungkin akan aku pertimbangkan untuk tetap berada di sisimu. Ungkapnya tulus dari dalam hati. Karena tidak ingin berlama-lama terpesona pada karisma seorang Kenan Meyer, Cleo pun memutuskan untuk turun dari atas ranjang. Namun saat tangannya berusaha menyingkirkan lengan kekar Kenan dari pinggangnya, dia justru merasakan lengan itu semakin erat memeluknya. Kenan? Cleo terkejut saat melihat kedua mata yang semula terpejam, kini terbuka dengan lebar memperlihatkan mata Hazel yang terlihat menatapnya dengan intens. Diam dan jangan bergerak. Kenan menarik Cleo hingga wanita itu kini berada di dalam pelukannya. Ken, lepaskan, aku ingin berendam. Cleo berusaha membebaskan diri dari pelukan Kenan. Kau tidak diizinkan untuk turun dari tempat tidur. Dengan cepat Kenan mengurung Cleo di bawah kuasanya, menghimpit wanita itu sembari melomat bibir manis yang tadi malam terus menyebut namanya. Ken, hentikan. Cleo menarik paksa rambut Kenan saat ciuman pria itu mulai menyusuri tengkuknya. Aku lelah Ken, dan aku sangat lapar. Bagaimana tidak lapar?
Saat mereka menginjakkan kakinya di pulau ini, Cleo belum makan sama sekali karena langsung disekap di dalam kamar luas yang saat ini mereka tempati. Kita akan makan setelah ini. Kenan kembali menyusuri tubuh balas wanitanya untuk mengulang kembali apa yang mereka lakukan tadi malam. Cleo tidak bisa lagi mencegah Kenan. Sial, kenapa tubuh dan bibir ini begitu jalan? Umpat Cleo pada dirinya sendiri. Entah mengapa saat bersama Kenan, Cleo tidak bisa menjadi seorang Cleopatra biasanya yang terkenal sebagai penakluk dan pengendali pria. Karena di sini Cleo lah yang dikendalikan oleh Kenan. Dikendalikan setiap sentuhan pria itu yang membuatnya semakin jatuh pada pesona seorang Kenan Meyer. Sementara itu Kenan yang terus bergerak di atas tubuh Cleopatra mengusap wajah cantik itu lalu melumat bibir wanitanya dengan sangat menuntut tanpa mengurangi tempo gerakannya. Sial, aku benar-benar menyukai tubuhnya, gumam Kenan dalam hati yang semakin membulatkan tekad untuk membuat Cleopatra mengandung keturunannya. Setelah puas menyalurkan gairahnya yang tidak akan pernah padam meski berkali-kali menyentuh wanitanya, Kenan pun memutuskan untuk menghentikan kegiatan panas mereka. Dia merasa kasihan saat melihat Cleo yang udah tidak berdaya, dan juga kelaparan karena tadi di tengah percintaan mereka perut wanitanya itu berbunyi dengan sangat nyaring. Ken, kamu apa? Cleo terkejut saat tubuhnya digendong ketika dirinya hendak turun dari atas tempat tidur. Aku akan membantumu, karena Kenan yakin wanitanya itu tidak akan sanggup untuk berjalan. Setelah apa yang dilakukannya tadi malam dan pagi ini, Cleo yang digendong menatap wajah Kenan yang terlihat datar saat mengucapkan kata membantu, membuatnya sedikit kesal karena raut wajah pria itu hanya terlihat hangat di saat mereka sedang bercinta dan di saat pria itu tertidur. Kenan, boleh aku bertanya sesuatu? Cleo memberanikan diri untuk bertanya mengenai perkataan pria itu kemarin malam. Kenan hanya menjawab dengan anggukan kepalanya, sembari mendudukkan Cleo di atas kloset, karena dia hendak mengisi air hangat terlebih dahulu ke dalam bathtub, agar Cleopatra bisa membersihkan tubuhnya lebih nyaman. Apa yang ingin kau tanyakan? Kenan bertanya saat melihat Cleo hanya diam. Tadi malam kau mengatakan cinta hanyalah omong kosong. Itu artinya kau tidak percaya pada cinta? Cinta? Kenan tersenyum sinis sambil menatap tajam wanitanya, membuat suasana di dalam bedroom tersebut menjadi kaku dan dingin. Cinta bagiku bukan sesuatu yang penting, dan aku tidak memerlukan pertimbangan darimu, apalagi cinta hanya untuk membuat kau tetap di sisiku. Dan kau tadi mendengar perkataanku? Tanya Cleo dengan wajah yang terkejut. Kenan tidak menjawab pertanyaan Cleo. Dia menggendong kembali tubuh wanitanya ke dalam bathtub yang sudah terisi penuh. Cepat bersihkan tubuhmu. Aku akan menyuruh pelayan untuk membawa makanan ke kamar. Tunggu dulu, Ken. Kenapa di kamar? Aku ingin makan di ruangan makan aja, kata Cleo, karena ia ingin keluar dari kamar dan menikmati pemandangan yang ada di pulau ini. Tidak bisa, bukankah sudah aku katakan, 3 hari kau pergi, maka 3 hari kau akan mendapatkan hukuman. Itu artinya, selama 3 hari, kau dilarang keluar dari kamar. Apa? Kenan, kau tidak bisa berbuat seperti itu, Kenan Meyer? Teriak Cleopatra saat melihat pria yang berstatus sebagai suaminya itu keluar dari bedroom, meninggalkan dirinya begitu saja yang tengah tersulut emosi. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Kenan. Selama 3 hari, berada di pulau pribadi suaminya itu, Cleo disekap di dalam kamar, tidak bisa melakukan apapun, selain kegiatan panas di atas ranjang dan beristirahat. Dan kini mereka berdua sudah kembali ke Jakarta dengan raut wajah yang berbeda. Jika Kenan terlihat sangat segar, Cleo justru terlihat kusut dengan wajah yang ditekuk. Tersenyumlah, Kenan menatap wanitanya yang sejak tadi diam. Cleo tidak menggubris perkataan Kenan. Ia lebih memilih mengalihkan tatapan matanya pada jendela mobil. Apa hukuman yang kemarin belum cukup? Bisik Kenan dengan seringan tipis di bibirnya. Sontak membuat Cleo menatap suaminya dengan penuh kekesalan. Lihat, aku tersenyum bukan? Cleo memperlihatkan senyuman kaku di bibirnya.
lebih lebar lagi. Cleo berdecak kesal sambil memperlihatkan senyuman lebarnya. Good. Kenan mengusap rambut wanitanya, membuat Cleo terkejut dan jantungnya berdegup dengan kencang karena ini pertama kalinya Kenan mengusap rambutnya dengan penuh kelembutan. Ah, my God, andai saja sikapmu selalu hangat seperti ini, maka dengan sukarela aku membuka kakiku lebar-lebar. Gumamnya dalam hati. Mulai hari ini, kau harus mematuhi setiap yang aku katakan. Sahut Cleo dengan singkat, karena malas untuk berdebat. Oke, fix. Aku cabut kembali ucapanku yang akan membuka kakiku lebar-lebar. Dan malam ini, gunakan lengan merah. What? Bagi Cleo dengan wajah yang terkejut, saat menyadari suaminya itu ternyata belum puas, sudah menyekapnya selama 3 hari ini. Ya Tuhan, bolehkah aku berharap dia menghilang dari muka bumi ini? Bila perlu lempar pria ini ke planet Mars kalian. Mobil yang Kenan dan Cleo tumpangi akhirnya sampai di mansion. Mereka segera turun dan berjalan memasuki mansion tersebut, di mana Kenan berjalan di depan dan Cleo yang berjalan di belakang. Cleo memang sengaja berjalan di belakang Kenan, karena sejujurnya dia malas harus kembali lagi ke mansion suaminya itu, karena ada sosok wanita yang selalu membuatnya kesal. Bahkan terakhir kali bertemu dengan wanita yang merupakan adik iparnya itu, mereka sempat adu fisik hingga menyebabkan wajahnya cantiknya sedikit terluka. Duk, au, Cleo mengusap keningnya yang terasa sakit saat menabrak punggung Kenan, karena suaminya itu tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Kau itu kenapa sih? Bisa tidak jangan berhenti? Cleo terdiam saat melihat sosok wanita setengah baya yang berdiri di samping Kenan. Dan lebih terkejut lagi saat wanita itu berhambur ke pelukan Kenan. Nak, Mami sangat merindukanmu sayang. Mami, jangan-jangan wanita itu ibu mertua aku. Gumam Cleo dalam hati, sembari menatap wajah Kenan yang terlihat begitu dingin dan datar. Sejak kapan? Kenan mengurai pelukan dari wanita yang udah melahirkannya ke dunia. Apa maksudnya, Nah? Sophia menatap putranya dengan intens, menatap anak yang udah bertahun-tahun lamanya dia tinggalkan. Kenan hanya diam, matanya beralih pada adiknya yang sejak tadi diam dengan menunduk. Sejak kapan Nyonya Sophia ada di mansion kita? Kak, dia mami kita. Jawab pertanyaanku, Kai. Sentak Kenan. Mami datang 3 hari yang lalu. Aku ingin memberitahu tapi ponsel kakak tidak aktif. Ucap Kailin dengan takut. Kenan menghela napasnya dengan kasar, lalu menatap kembali kepada wanita yang merupakan ibu kandungnya. Ada perlu apa Anda datang kemari? Nah, jangan berbicara seperti itu. Sophia tidak bisa menahan kesedihannya saat mendapatkan penolakan dari anak kandungnya sendiri. Mami hanya ingin bertemu dengan kalian. Mami rindu sekali padamu dan Kailin. Sophia menatap Kenan dan Kailin bergantian dengan air mata yang menetes di kedua pipinya. Mami ingin meminta maaf atas semua yang terjadi, dan Kenan menajamkan pandangan matanya saat melihat Mom Sophia yang terlihat gugup. Mom ingin tinggal bersama kita, Kak? Apa boleh? Tanya Kailin. Tidak boleh. Bukan Kenan yang menjawab, melainkan wanita yang ada di sisinya. Siapa lagi kalau bukan istrinya yang bernama Cleopatra Matteo, yang saat ini terlihat menutup mulut dengan kedua tangannya. Ya ampun Cleopatra Matteo, bisa-bisanya mulutmu ini keceplosan. Umbatnya dalam hati, menatap ngeri pada semua orang yang ada di ruangan tersebut. Maaf, aku tidak bermaksud. Siapa dia? Oh, tunggu dulu. Wanita cantik ini pasti menantuku kan? Sophia langsung memeluk wanita muda yang berdiri di samping putranya. Kenan, kau pandai memilih seorang istri, ucap Sophia sambil mengusap wajah cantik menantunya itu. Kenan lagi-lagi menghela napasnya dengan kasar. Sungguh, dia tidak menyangka ibu kandung yang udah bertahun-tahun lamanya pergi meninggalkan mereka, kini ada di hadapannya tengah bersikap baik kepada Cleopatra istrinya. Padahal saat acara pernikahan mereka, ibunya bahkan tidak datang menyaksikan acara tersebut atau sekedar mengucapkan selamat. Mom, ini obatnya? Semua orang yang ada di ruangan kini menatap pada sosok wanita cantik berambut panjang
yang membawa Baki. Cleo yang juga melihat sosok wanita tersebut bahkan sampai mengerutkan keningnya. Terlebih saat wanita tersebut berjalan ke arah mereka dengan tersenyum canggung. Ken, kau punya adik selain Kailin? Tanya Cleo yang lagi-lagi keceplosan. Sembarangan, aku tidak. Aku itu adik satu-satunya Kak Kenan. Saat Kailin tidak terima. Lalu, dia siapa? Kailin dan Kenan diam. Mereka menatap pada satu objek, yaitu wanita yang kini berdiri di samping Mom Sofia.